Makan ini kuenya. Dasar istri mandul, bikin kue saja tidak becus, bentak suamiku sambil melempar kue tart pernikahan adik iparku tepat ke wajahku di hadapan seluruh keluarga besar. Detik itu juga, aku menelepon pihak gedung dan vendor. Mulai detik ini, batalkan semua acara. Asal kamu tahu, seluruh pesta ini dibayar pakai uang, istri mandul, yang kamu injak-injak ini. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Arumi. Bagi sebagian besar orang yang mengenalku di dunia bisnis kosmetik, nama itu seringkali dikaitkan dengan kesuksesan, kemandirian, dan kekuatan finansial yang seolah tanpa batas. Mereka melihatku sebagai seorang wanita yang memiliki segalanya, sebuah jaringan perusahaan yang sedang naik daun, kekayaan yang melimpah, dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Namun, malam ini, di bawah siraman cahaya lampu kristal gantung setinggi 3 meter yang memantulkan kilau keemasan di langit-langit aula utama Hotel Bintang 5 ini, aku merasa seperti sebuah pajangan mahal yang tidak memiliki arti. Aku berdiri dengan anggun mengenakan gaun satin berwarna biru tua yang melekat pas di tubuhku, memancarkan aura kelas atas yang selalu kupelihara dengan hati-hati. Jari jemarinya yang lentik memegang segelas minuman ringan yang mulai menghangat, sementara mataku menatap lurus ke arah panggung pelaminan di ujung ruangan. Di sana, Syafira, adik iparku, sedang tersenyum sangat lebar dengan gaun pengantin bertabur puluhan mutiara asli. Di sampingnya, seorang pria muda berwajah kaku berdiri bagaikan patung pajangan, tampak begitu tidak nyaman dengan segala kemegahan yang melingkupi mereka berdua. Aku mengembuskan napas perlahan, mencoba mengusir rasa sesak yang tiba-tiba merayap di dalam dada. Rasa sesak ini bukan karena aku iri melihat kebahagiaan mereka, melainkan karena rasa lelah yang teramat sangat atas sebuah kenyataan pahit. Seluruh biaya pesta pernikahan yang teramat megah ini, mulai dari sewa gedung yang bernilai ratusan juta rupiah, dekorasi bunga mawar putih segar yang diimpor langsung dari luar negeri, pakaian pengantin, hingga souvenir berlapis perak untuk para tamu undangan, berasal dari satu sumber tunggal, rekening pribadi milikku. Sebagai pemilik utama dari perusahaan yang kubangun dengan darah, keringat, dan air mata sejak sebelum aku mengenal suamiku, mengeluarkan dana sebesar itu sebenarnya bukanlah perkara sulit. Namun, yang membuat hatiku mengganjal adalah sikap keluarga suamiku yang menganggap semua kemewahan ini adalah hak mutlak yang sudah sewajarnya mereka terima tanpa perlu mengucapkan kata terima kasih. Mereka menerima aliran uangku dengan tangan terbuka, namun memperlakukanku seperti orang asing di dalam lingkaran mereka sendiri. Kau lihat itu, Arumi? Pesta ini benar-benar menaikkan derajat keluarga kita di mata para kolega bisnis. Sebuah suara berat yang sangat kukenal mengejutkanku dari arah belakang. Aku menoleh sedikit, mendapati Rendra, suamiku, sudah berdiri di sampingku dengan setelan jas hitam yang sangat mahal. Setelan jas yang tentu saja juga dibeli dengan menggunakan kartu kredit utamaku. Wajah Rendra tampak berseri-seri, dipenuhi oleh rasa bangga yang menurutku sangat berlebihan. Senyuman pria itu tampak begitu lebar, seolah-olah dialah yang telah memeras keringat dan bekerja keras siang malam untuk membiayai seluruh kemewahan yang tersaji di malam yang megah ini. Syafira sangat beruntung memiliki kakak sepertimu, Rendra. Atau lebih tepatnya, dia sangat beruntung karena aku bersedia melunasi semua tagihan vendor ini tanpa banyak bertanya. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang, hampir tanpa riak emosi sedikit pun. Rendra seketika mengubah ekspresi wajahnya dengan cepat. Senyuman bangganya memudar dalam sekejap, digantikan oleh gurat kekesalan yang coba disembunyikannya di balik dehaman kecil yang dipaksakan. Pria itu menatapku dengan tatapan mata yang merendahkan, sebuah kebiasaan lama yang selalu muncul setiap kali ego kelaki-lakiannya merasa tersentil oleh kenyataan bahwa istrinya jauh lebih berkuasa secara finansial dibandingkan dirinya yang hanya menumpang pada perusahaanku. Jangan mulai lagi, Arumi. Ini adalah hari bahagia adik kandungku. Jangan merusaknya dengan selalu menghitung-hitung materi. Lagi pula,
Uang dan kekayaan yang kau miliki sekarang juga merupakan bagian dari berkah pernikahan kita, bukan? Bisik Rendra dengan nada menekan yang sangat tajam, memastikan suaranya tidak terdengar oleh para tamu undangan yang berada di sekitar kami. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi kalimatnya, sebuah senyuman yang menyimpan kegetiran mendalam di lubuk hati yang paling dalam. Berkah pernikahan, katanya? Perusahaan kosmetik itu berkembang pesat karena strategi bisnis yang kurancang dengan matang, bukan karena kehadirannya. Rendra hanya masuk ketika fondasi bisnisku sudah sangat kokoh, menikmati fasilitas mobil mewah, jabatan direktur bayangan yang tidak memiliki fungsi nyata sama sekali, dan tunjangan bulanan yang fantastis. Namun, di depan publik dan keluarga besarnya, Rendra selalu berlagak seolah dirinya adalah otak di balik kesuksesan finansial keluarga kami. Dari arah kejauhan, Ibu Nilam, sang ibu mertua, tampak berjalan mendekati kami berdua dengan langkah yang dibuat-buat. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya bludru dengan perhiasan emas yang sangat berlebihan di leher dan jemarinya, membuat penampilannya terlihat mencolok. Langkah kakinya tampak angkuh, menyapa setiap tamu dengan lambaian tangan layaknya seorang ratu yang sedang mengitari kerajaannya sendiri. Ketika matanya menangkap sosok diriku berdiri di sudut, sorot matanya langsung berubah menjadi dingin dan dipenuhi rasa sinis yang tidak lagi disembunyikan. Rendra, kenapa kau malah berdiri di sudut sini bersama Arumi? Banyak kolega bisnismu yang ingin menyapa di dekat panggung utama. Ayah dari mempelai pria juga sedang mencari dirimu sejak tadi, ujar Ibu Nilam dengan suara yang sengaja dikeraskan, menarik perhatian beberapa tamu penting yang berada di dekat posisi kami berdiri. Baik, Ibu. Aku akan ke sana sekarang juga, jawab Rendra dengan sangat patuh. Pria itu melirikku sekilas, memberikan tatapan peringatan yang sangat tajam agar aku tidak membuat ulah atau merusak suasana, sebelum akhirnya melangkah pergi menyusul ibunya menuju kerumunan orang-orang penting di depan pelaminan. Aku kembali ditinggalkan sendirian di sudut aula yang luas ini. Aku memperhatikan dengan saksama bagaimana Rendra dan Ibu Nilam tertawa lepas bersama para tamu, saling melempar pujian mengenai betapa megahnya pesta pernikahan yang mereka selenggarakan malam ini. Tidak ada satupun dari mereka yang menyebut namaku atau sekadar menoleh untuk mengajakku bergabung. Di mata keluarga besar itu, aku hanyalah sebuah mesin pencetak uang otomatis yang tidak perlu diberi panggung, cukup diletakkan di tempat gelap selama saldonya terus mengalir tanpa henti untuk memenuhi gaya hidup mereka yang serakah. Aku meraba tas tangan kecil milikku yang berlogo merek ternama asal Prancis. Di dalam sana, ponsel pintarku terasa bergetar beberapa kali berturut-turut. Ada sebuah pesan masuk dari asisten pribadinya mengenai laporan keuangan kuartal kedua, serta sebuah dokumen terenkripsi yang dikirimkan oleh seorang penyelidik swasta yang kusewa beberapa minggu lalu karena kecurigaanku yang mulai memuncak. Aku sengaja belum membuka dokumen tersebut malam ini. Firasat batin mengatakan bahwa isi dari dokumen itu akan mengubah seluruh jalan hidupku secara drastis, namun aku memilih untuk menundanya hingga pesta pernikahan ini benar-benar selesai. Aku ingin memberikan satu kesempatan terakhir bagi keluarga ini untuk menunjukkan sedikit saja rasa hormat dan terima kasih kepadaku sebagai seorang istri dan menantu yang telah berkorban banyak hal. Namun, harapan tinggal harapan yang kosong. Di atas panggung pelaminan, pembawa acara mulai menaikkan volume suaranya melalui pengeras suara utama, bersiap untuk memulai prosesi pemotongan kue pengantin setinggi 2 meter yang diletakkan tepat di tengah ruangan aula. Suasana di dalam aula semakin meriah dan bising, diiringi oleh alunan musik instrumental piano yang sangat romantis dan indah. Aku melangkah perlahan mendekati area tengah ruangan, berniat untuk menyaksikan momen tersebut sebagai bagian dari formalitas keluarga besar yang harus kupenuhi. Aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa langkah kakiku malam ini justru membawaku tepat ke depan sebuah perangkap penghinaan yang sengaja disiapkan oleh mertuaku sendiri untuk menghancurkan harga diriku di depan ratusan pasang mata yang hadir. Setiap sudut aula ini dipenuhi oleh tawa dan obrolan kosong yang memekakkan telinga. Aku berjalan di antara deretan meja bundar yang dihiasi kain sutra putih, merasakan tatapan beberapa orang yang mengenalku sebagai istri Rendra. Beberapa pengusaha wanita yang menjadi mitra bisnis perusahaanku sempat menyapa dengan ramah, dan aku membalasnya dengan senyuman profesional yang sempurna, menyembunyikan badai kehampaan yang sedang berkecamuk di dalam benakku.
Aku tahu betul bagaimana cara menjaga penampilan di depan publik, sebuah keterampilan yang kuasah selama bertahun-tahun memimpin perusahaan di dunia kosmetik yang penuh dengan persaingan ketat. Namun, malam ini, kemampuan itu benar-benar diuji sampai pada titik tertingginya karena tekanan emosi yang kurasakan dari sikap dingin keluarga suamiku sendiri. Langkahku terhenti sekitar 5 meter dari panggung pelaminan yang megah itu. Syafira tampak begitu anggun dari kejauhan, memotong bagian pertama dari kue pengantinnya dengan gerakan yang lambat agar bisa diabadikan oleh tim dokumentasi yang juga kubayar dengan harga sangat mahal. Di samping panggung, Ibu Nilam tampak menerima sebuah mikrofon dari kru penyelenggara acara dengan senyuman kemenangan yang sangat lebar, bersiap untuk memberikan pidato sambutan keluarga yang meriah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungku yang mendadak bergerak lebih cepat tanpa alasan yang jelas, tidak menyadari bahwa beberapa detik ke depan akan menjadi awal dari hancurnya seluruh kesabaran yang telah kupelihara selama 9 tahun pernikahan yang penuh dengan kepalsuan ini. Suara tepuk tangan membahana, memenuhi setiap sudut aula yang megah itu ketika Syafira dan suaminya berhasil memotong bagian pertama dari kue pengantin setinggi 2 meter tersebut. Kilatan lampu kilat dari kamera para fotografer profesional menyambar berkali-kali, mengabadikan momen yang tampak begitu sempurna di permukaan. Ibu Nilam melangkah dengan sangat percaya diri menuju ke tengah panggung pelaminan, memegang mikrofon perak dengan jemarinya yang penuh dengan perhiasan emas berlapis permata. Wajah wanita parubaya itu tampak bersinar, bukan karena kebahagiaan yang tulus, melainkan karena rasa bangga atas sebuah pencapaian status sosial yang berhasil dia pamerkan malam ini kepada seluruh relasinya. Aku berdiri tidak jauh dari tepi panggung, menyilangkan tangan di depan dada dengan jemari yang meremas pelan lenganku sendiri. Aku bisa merasakan bagaimana musik instrumental piano yang sejak tadi mengalun lembut kini perlahan merendah, memberikan ruang yang sunyi bagi suara Ibu Nilam yang akan segera menggema. Suasana di dalam aula mendadak menjadi lebih hikmat, ratusan tamu undangan menghentikan obrolan mereka dan memusatkan perhatian sepenuhnya kepada sang ibu mertua yang kini berdiri di posisi paling terhormat. Selamat malam kepada seluruh keluarga besar yang saya cintai, rekan-rekan bisnis yang terhormat, dan para tamu undangan yang telah meluangkan waktu hadir di pesta pernikahan putri bungsu saya, Syafira, ujar Ibu Nilam memulai pidatonya. Suaranya terdengar sangat dramatis, bergetar dengan nada yang sengaja diatur agar terdengar sangat menyentuh hati bagi siapapun yang mendengarnya. Malam ini adalah puncak dari segala penantian saya. Melihat putri saya bersanding di pelaminan yang begitu indah dan terhormat ini, rasanya seluruh beban hidup saya sebagai seorang ibu telah terangkat dengan sempurna. Beberapa tamu undangan di barisan depan tampak mengangguk-angguk kecil, memberikan senyuman simpatik kepada Ibu Nilam. Aku memperhatikan dengan saksama, menunggu kalimat terima kasih yang seharusnya dia sampaikan kepadaku sebagai penyokong dana tunggal acara ini. Namun, harapan itu pupus seketika ketika aku melihat arah pandangan mata Ibu Nilam mulai berubah tajam. Dia tidak lagi menatap ke arah kerumunan tamu secara umum, melainkan mengunci pandangan matanya tepat ke arah posisiku berdiri. Sorot matanya berubah menjadi sangat dingin, mengandung sebuah kebencian yang selama ini dia simpan rapat-rapat di balik senyuman palsunya saat meminta uang belanja bulanan. Pernikahan adalah sebuah janji suci untuk meneruskan garis keturunan, sebuah amanah bagi kita semua untuk menjaga nama besar keluarga agar tetap hidup melalui anak-anak yang lahir dari rahim yang sehat. Lanjut Ibu Nilam dengan nada suara yang kini mulai meninggi, seolah-olah sedang menyampaikan sebuah khotbah moral yang sangat penting. Keluarga kami selalu dikenal sebagai keluarga yang diberkahi dengan keturunan yang sangat subur. Namun, di tengah kemeriahan malam ini, hati saya tetap merasa sedikit terkoyak saat melihat kenyataan pahit yang menimpa anak laki-laki pertama saya, Rendra. Hening seketika menyergap seluruh aula hotel bintang 5 itu. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar dari para tamu yang berada di sekitarku, menciptakan sebuah atmosfer ketegangan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku bisa merasakan bagaimana ratusan pasang mata mulai beralih menatapku dengan tatapan yang dipenuhi rasa ingin tahu yang sangat besar. Dadaku terasa sesak, seolah-olah udara di dalam ruangan ini mendadak menghilang dan digantikan oleh beban yang sangat berat yang menindih bahuku. 9 tahun, hadirin sekalian yang saya hormati. Teriak Ibu Nilam melalui pengeras suara, suaranya kini bergetar hebat oleh amarah yang sengaja dia ledakkan di hadapan publik. 9 tahun anak saya, Rendra,
Harus bersabar dengan hati yang luar biasa lapang menghadapi seorang istri yang tidak mampu memberikan seorang pun penerus bagi nama besar keluarga kami. Kami sudah memberikan segala macam fasilitas, kebebasan, dan kesabaran yang tidak terbatas. Namun, apa dayanya jika ternyata rahim yang dimiliki oleh menantu saya, Arumi, hanyalah sebuah tanah kering yang sangat mandul dan tidak berguna bagi kelangsungan darah keturunan kami. Duniaku seolah berhenti berputar pada detik itu juga. Kata-kata, mandul, dan tidak berguna, meluncur laksana belati beracun yang ditikamkan tepat ke pusat jantungku, merobek seluruh harga diri yang telah kujaga dengan sangat kuat selama ini. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap untuk sesaat, sebelum akhirnya pecah oleh gemuruh bisikan tajam yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Pandangan-pandangan penuh ejekan, cemooh, dan rasa kasihan yang merendahkan kini menguliti diriku hidup-hidup di tengah aula yang megah ini. Aku merasa telanjang di hadapan ratusan orang yang selama ini melihatku sebagai sosok wanita pengusaha yang hebat. Aku segera menoleh ke arah Rendra yang berdiri tepat di belakang ibunya di atas panggung. Aku mengharapkan dia akan melangkah maju, merebut mikrofon itu, atau setidaknya menunjukkan ekspresi kemarahan atas tindakan ibunya yang sangat keterlaluan ini. Namun, harapanku hancur berkeping-keping. Rendra justru memalingkan wajahnya dariku, menundukkan kepalanya seolah-olah dialah korban yang paling menderita dan paling terluka dalam pernikahan ini karena memiliki istri yang dianggap cacat secara biologis. Tidak ada satupun dari keluarga besar suamiku yang bergerak untuk menghentikan kegilaan Ibu Nilam. Mereka semua diam seribu bahasa, menikmati pertunjukan penghinaan terhadap wanita yang selama 9 tahun ini telah membiayai setiap butir nasi yang masuk ke dalam perut mereka. Saya sengaja menyampaikan kenyataan pahit ini di depan hadirin sekalian malam ini. Ibu Nilam melanjutkan pidato kejinya dengan air mata palsu yang mulai berlinang membasahi pipinya yang penuh bedak mahal. Agar semua orang tahu betapa besarnya pengorbanan anak saya, Rendra, yang tetap setia meskipun hatinya hancur. Dan di malam yang suci ini, saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Syafira segera diberikan keturunan yang sangat subur, tidak seperti kakak iparnya yang hanya mahir menghabiskan uang keluarga namun gagal total menjalankan fungsi utamanya sebagai seorang wanita sejati. Selesai mengucapkan kalimat terakhirnya yang sangat merendahkan itu, Ibu Nilam menurunkan mikrofonnya dengan sebuah senyuman kemenangan yang samar di sudut bibirnya. Dia tampak sangat puas melihatku berdiri mematung di tengah kerumunan, dikelilingi oleh tatapan mata yang kini dipenuhi oleh penghinaan kolektif. Dia merasa telah berhasil menjatuhkanku ke titik paling rendah dalam strata sosial mereka, menghancurkan reputasi bisnis dan pribadiku dalam satu kali serangan yang sangat terencana. Aku berdiri mematung di tempatku berdiri, dengan telapak tangan yang mulai gemetar hebat karena amarah yang mendidih di dalam pembuluh darahku. Cairan di dalam gelas kristal yang kupegang tampak bergetar mengikuti emosi yang sedang bergolak dahsyat di dalam dadaku. Amarah ini bukan lagi tentang rasa sakit karena dituduh mandul, melainkan amarah karena pengkhianatan dari orang-orang yang selama ini kusokong hidupnya dengan limpahan kekayaan. Batas toleransiku yang setebal baja kini telah hancur lebur tanpa sisa. Aku menarik napas dalam-dalam melalui hidung, mencoba mengendalikan gemuruh emosi yang bisa saja membuatku berteriak di depan umum. Aku mengembuskannya perlahan, membiarkan kehangatan emosi itu mendingin menjadi sebuah tekad yang sangat beku dan mematikan. Mataku yang kini menatap tajam ke arah panggung tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan sebuah sorotan yang sangat tajam laksana silet. Aku menatap satu persatu wajah para parasit yang sedang tertawa dan tersenyum di atas penderitaanku. Mereka pikir mereka telah menang dengan mempermalukanku di pesta ini. Mereka lupa bahwa seluruh panggung tempat mereka berdiri saat ini adalah milikku, dan dengan satu gerakan saja, aku bisa membuat seluruh istana kepalsuan mereka runtuh menjadi debu yang tidak berarti. Aku tidak akan membiarkan air mata keputusasaan menetes di pipiku demi memberikan kepuasan yang dinantikan oleh Ibu Nilam dan Rendra. Dengan langkah yang tetap anggun dan kepala yang tegak lurus menantang dunia, aku berbalik memunggungi panggung pelaminan yang mendadak terasa menjijikkan itu. Aku melangkah dengan tenang menuju area sofa santai yang terletak di sudut ruangan, menjauh dari pusat kerumunan tamu yang masih terus berbisik-bisik penuh gunjingan tentang rahimku yang mereka sebut tanah kering. Aku mengabaikan setiap tatapan cemooh yang menusuk punggungku, membiarkan mereka menikmati detik-detik terakhir dari ilusi kemenangan mereka. Aku mendudukkan diriku di atas sofa kulit hitam yang empuk, lalu meletakkan gelas kristal ke atas meja kaca dengan ketukan yang pelan namun penuh dengan penekanan kekuatan batin.
Aku merogoh tas tangan kecilku, mengeluarkan ponsel pintar dengan spesifikasi tertinggi yang selalu menjadi pusat kendali bisnisku. Layar ponsel menyala terang, memantulkan cahaya biru di wajahku yang kini sedingin es. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatiku. Setiap rasa iba yang pernah kupunya untuk keluarga suamiku telah menguap bersama dengan kata-kata keji Ibu Nilam di atas panggung tadi. Jari jemariku bergerak dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa di atas layar sentuh. Pertama, aku membuka aplikasi perbankan korporat yang terhubung langsung dengan rekening penjamin pribadiku. Di sana tertera daftar otorisasi pembayaran otomatis yang dijadwalkan untuk melunasi seluruh sisa pembayaran vendor pesta pernikahan malam ini tepat pada pukul 22.00. Aku melirik jam digital di sudut layar yang menunjukkan pukul 21:45. Masih ada waktu 15 menit sebelum dana sebesar 800 juta rupiah berpindah secara otomatis ke rekening pihak hotel dan vendor-vendor lainnya. Tanpa berkedip sedikit pun, aku menekan tombol pembatalan otorisasi pembayaran. Layar ponsel seketika menampilkan sebuah kotak dialog konfirmasi berwarna merah. Apakah Anda yakin ingin membatalkan transaksi ini? Jemariku langsung menekan pilihan, ya, dengan ketukan yang mantap. Detik itu juga, jaminan dana yang menopang kemegahan pesta ini resmi kuputus hingga ke akar-akarnya. Kedua, aku beralih ke aplikasi komunikasi rahasia, langsung membuka ruang obrolan dengan manajer operasional Hotel Bintang 5 ini yang kebetulan merupakan mitra strategis dari perusahaan kosmetikku. Aku mengetikkan pesan singkat dengan kalimat yang sangat lugas dan tidak menerima negosiasi apapun. Malam ini, seluruh pendanaan atas nama keluarga Rendra dan Syafira saya nyatakan dibatalkan secara sepihak oleh saya selaku penyokong dana utama. Silakan tarik seluruh fasilitas, makanan, catering, dan layanan yang belum atau sedang dinikmati oleh para tamu dalam waktu 5 menit dari sekarang. Segala kerugian yang timbul di luar tanggung jawab saya. Ketiga, aku mengirimkan pesan resmi yang serupa kepada vendor catering eksekutif dan pihak dekorasi yang menangani tata lampu aula. Setelah menyelesaikan semua pesan tersebut, aku meletakkan ponsel di atas pangkuan, menyilangkan kakiku dengan posisi yang sangat anggun, lalu mulai menghitung mundur di dalam hati dengan ketenangan seorang penguasa yang sedang melihat kerajaannya melakukan pembersihan. 1 menit pertama berlalu, suasana di dalam aula masih tampak meriah dengan sisa-sisa tepuk tangan para tamu. 2 menit berlalu, aku melihat Rendra mulai turun dari panggung pelaminan dengan langkah yang tergesa-gesa. Wajahnya tampak tegang, tampaknya dia berjalan ke arahku untuk memarahiku karena menganggap aku menunjukkan wajah masam dan tidak menghormati pidato ibunya yang baru saja menghancurkan harga diriku. 3 menit berlalu, tepat ketika Rendra berada sekitar 3 langkah lagi di depan sofa tempatku duduk, seluruh lampu kristal gantung yang menerangi aula megah itu mendadak padam. Ruangan yang tadinya berkilau keemasan seketika berubah menjadi gelap gulita, hanya menyisakan lampu darurat berwarna remang-remang di sudut-sudut pintu keluar halayak. Suara jeritan kecil yang terkejut dan gumaman bingung serentak terdengar bergaung dari ratusan tamu undangan yang hadir. Musik instrumental piano yang sejak tadi mengalun indah mengiringi kebahagiaan palsu Syafira tiba-tiba mati total dengan suara denging pengeras suara yang sangat memekakkan telinga, menciptakan atmosfer kekacauan yang instan. Apa-apaan ini? Kenapa lampu utamanya mati? Di mana petugas hotel? Teriak Rendra di tengah kegelapan, suaranya terdengar sangat panik dan dipenuhi amarah yang bergejolak karena merasa acaranya diganggu. Pria itu meraba-raba saku jasnya dengan terburu-buru untuk mencari ponselnya sendiri. Belum sempat kepanikan massal itu mereda, beberapa petugas hotel dengan seragam hitam-hitam masuk ke dalam aula membawa kereta dorong besi berukuran besar. Tanpa memedulikan protes dari para tamu yang sedang kebingungan, para petugas itu dengan cekatan dan terlatih mulai menarik kembali piring-piring makanan mewah yang belum sempat tersentuh di meja prasmanan panjang. Botol-botol minuman mahal yang baru saja dibuka langsung dimasukkan kembali ke dalam kotak kayu mereka untuk diamankan. Di atas panggung pelaminan, beberapa pekerja dekorasi berpakaian kasual yang bergerak cepat mulai membongkar rangkaian bunga mawar putih impor, mencabutinya dari tiang-tiang penyangga dengan kasar karena instruksi pembatalan instan dari manajer menyatakan bahwa seluruh properti harus segera diamankan akibat kegagalan pembayaran dari pihak penjamin. Hei, apa yang kalian lakukan? Ini pesta pernikahan anakku. Kenapa semua makanan dan bunganya diambil kembali secara paksa?
Ibu Nilam berteriak histeris dari dekat panggung, suaranya melengking tinggi menembus kegelapan aula yang kini benar-benar kacau balau bagaikan pasar malam yang dibubarkan paksa oleh aparat. Aku memperhatikan semua kekacauan itu dari atas sofa sudut tempatku bersandar. Cahaya putih dari layar ponselku yang masih menyala menerangi wajahku yang dingin, menampilkan sebuah senyuman kepuasan yang sangat tipis di sudut bibir. Hanya dengan beberapa ketukan jari dari sofa tersembunyi ini, istana kemegahan yang mereka banggakan dengan angkuh telah hancur menjadi sebuah pertunjukan komedi yang paling memalukan di depan seluruh lingkaran sosial mereka sendiri. Ini adalah balasan instan yang setimpal untuk mulut keji sang mertua, dan mereka bahkan belum menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai dari kegelapan ini. Suasana di dalam aula utama hotel kini menyerupai reruntuhan mimpi yang dipaksa bangun secara kasar. Para tamu undangan, yang sebagian besar merupakan kaum ekspatriat, kolega bisnis papan atas, dan sosialita kota, mulai melangkah keluar dengan terburu-buru. Mereka menutup hidung dan saling berbisik penuh gunjingan, merasa tidak nyaman berada di dalam ruangan yang mendadak gelap dan kehilangan seluruh pelayanan primanya. Aroma kemewahan yang tadi menguar kini berganti dengan ketegangan yang menyesakkan paru-paru. Ibu Nilam berlari turun dari panggung dengan setengah menyeret kain kebayanya yang panjang dan berat. Wajahnya yang semula penuh bedak mahal kini tampak coreng-moreng oleh keringat dingin dan kepanikan yang luar biasa. Dia menghampiri manajer operasional hotel yang sedang berdiri tegak di dekat pintu masuk utama bersama beberapa petugas keamanan berbadan tegap. Apa maksud dari semua kegilaan ini? Kenapa lampu dimatikan dan makanan anak saya ditarik kembali secara paksa? Kami ini menyewa tempat ini dengan harga ratusan juta rupiah. Saya bisa menuntut hotel ini atas perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan. Pekik Ibu Nilam dengan suara yang gemetar hebat, menunjuk-nunjuk wajah sang manajer dengan jari yang dipenuhi cincin emas yang tampak berkilau dalam keremangan lampu darurat. Manajer hotel tersebut, seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, menatap Ibu Nilam dengan pandangan yang sangat dingin, profesional, dan sedikit pun tidak gentar. Dia berdiri dengan posisi tangan di belakang punggung, memberikan kesan otoritas yang tidak bisa dibantah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu Nilam, jawab sang manajer dengan nada suara yang rendah namun bergaung tegas di antara sisa-sisa tamu yang masih memasang telinga. Kami terpaksa menghentikan seluruh layanan malam ini karena pihak penyokong dana tunggal untuk seluruh rangkaian acara ini telah membatalkan otorisasi pembayaran secara instan semenit yang lalu. Rekening penjamin atas nama Ibu Arumi telah memblokir seluruh aliran dana yang ditujukan untuk vendor hotel kami, catering, hingga tim dekorasi. Mendengar nama Arumi disebut dengan begitu jelas, Ibu Nilam seolah tersengat aliran listrik ribuan volt. Dia terbelalak, mulutnya menganga tanpa mampu mengeluarkan kata-kata selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa mesin uang yang selama ini dia injak-injak baru saja menarik napas dan memutuskan pasokan energinya. Rendra, yang sejak tadi mencari-cari keberadaanku di tengah kegelapan, akhirnya berhasil menemukanku yang masih duduk dengan tenang di sofa sudut. Cahaya dari layar ponselku menyinari wajahku, membuatku tampak seperti sosok dewi pembalas yang turun dari kegelapan. Rendra berlari mendekat, wajahnya memerah padam oleh amarah yang meledak-ledak, bercampur dengan rasa malu yang amat sangat karena harga dirinya baru saja jatuh di depan kawan-kawannya. Dia mencengkeram lengan sofa di dekat kepalaku, membungkuk dengan napas yang memburu laksana banteng yang terluka. Arumi, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila, ya? Kau membatalkan pembayaran pesta pernikahan adikku sendiri secara sepihak. Kau sengaja ingin mempermalukan ibuku dan Syafira di depan semua orang penting ini. Teriak Rendra, suaranya bergetar hebat antara amarah dan keputusasaan yang mulai merayapi benaknya. Aku mendongak perlahan, menatap mata Rendra dengan tatapan yang begitu dingin hingga mampu membekukan keberanian pria itu dalam sekejap. Aku menarik lenganku dari dekapan sofa, lalu berdiri dengan keanggunan yang sama sekali tidak terusik oleh histeria massa di sekelilingku. Aku merapikan gaun satin biruku sejenak sebelum bersuara. Aku hanya membatalkan apa yang menjadi hak milikku sepenuhnya, Rendra, jawabku, suaranya terdengar sangat merdu namun tajam laksana sembilu yang menyayat kulit. Ibumu baru saja menyatakan dengan sangat lantang di depan ratusan orang bahwa aku adalah wanita mandul yang tidak berguna dan hanya bisa menghabiskan uang keluarga.
Jika aku memang dianggap tidak berguna dan tidak memiliki martabat di mata keluargamu, maka uangku juga tidak berguna untuk membiayai pesta pernikahan adikmu yang megah ini. Bukankah begitu logikanya? Uang dari wanita mandul ini seharusnya tidak layak menyentuh makanan lezat yang masuk ke perut kalian. Tapi tidak sekarang caranya, Arumi. Ini acara sakral yang hanya terjadi sekali seumur hidup Syafira. Kau bisa membicarakannya baik-baik di rumah secara kekeluargaan. Di mana otak dan perasaanmu? Kau menghancurkan reputasi keluarga kita hanya dalam waktu semalam. Rendra terus menghardik, tangannya mengepal tinju di udara, mencoba mengintimidasi aku dengan postur tubuhnya. Keluarga kita? Aku mendengus sinis, sebuah tawa kecil bernada ejekan keluar dari bibirku, membuat Rendra terdiam sejenak. Sejak kapan kau benar-benar menganggapku bagian dari keluargamu? Di saat ibumu menguliti harga diriku dan menghina rahimku di atas panggung kehormatan itu, kau berdiri di sana bagaikan patung bodoh tanpa nyali sedikit pun untuk membelaku. Kau justru menikmati setiap detik penghinaan itu karena egomu yang kecil merasa puas melihatku direndahkan sedalam mungkin. Kau ingin uangku, tapi kau membenci kekuatanku. Ibu Nilam tiba-tiba muncul dari kegelapan, langsung menerobos ke hadapanku dengan napas tersengal-sengal. Syafira, sang pengantin wanita yang gaun mutiaranya kini tampak kusam tanpa lampu panggung, mengekor di belakang ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Wajah cantiknya kini sembab, maskara hitamnya luntur membasahi pipi, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan kemegahan yang dia pamerkan beberapa menit lalu. Dasar wanita ular berbisa, pekik Ibu Nilam, matanya melotot seolah ingin keluar dari kelopaknya. Kau sengaja melakukan sabotase ini hanya untuk balas dendam karena aku mengatakan kebenaran tentang rahimu yang mandul itu. Kau memang manusia yang tidak tahu diuntung. Anakku Rendra sudah sangat berbaik hati tidak menceraikanmu selama 9 tahun penuh penderitaan ini, dan ini balasan keji yang kau berikan kepada kami. Syafira ikut menyela di antara isak tangisnya yang dibuat-buat. Kak Arumi tega sekali kepada aku. Pesta pernikahanku hancur berantakan dan tidak bersisa. Teman-temanku semua melihat dan pasti sedang menertawakanku di luar sana. Kakak benar-benar jahat dan tidak punya hati nurani. Aku menatap ketiga orang di hadapanku satu persatu dengan ketenangan yang mematikan. Topeng-topeng kesopanan, keramahan, dan kepalsuan yang selama 9 tahun ini mereka kenakan dengan sangat rapi kini telah retak sepenuhnya, menampilkan wajah asli mereka yang penuh keserakahan, keegoisan, dan kepicikan yang menjijikkan. Mereka tidak peduli pada rasa sakitku, mereka hanya peduli pada pesta yang batal dan uang yang berhenti mengalir. Simpan air mata palsumu untuk pengadilan nanti, Syafira. Dan untuk ibu, aku melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Ibu Nilam, membuat wanita tua itu secara refleks mundur selangkah karena terintimidasi oleh aura dominan yang kupancarkan. Jangan pernah berani menyebut lagi kata kesabaran di depanku. Selama 9 tahun, akulah yang membiayai napas kalian. Malam ini, pesta ini berakhir karena lidah tajam dan keserakahan kalian sendiri. Dan percayalah, kekacauan di hotel ini bahkan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan badai kehancuran yang akan menimpa kalian besok pagi saat matahari terbit. Tanpa menunggu jawaban atau pembelaan lebih lanjut dari mereka, aku mengambil tas tangan mahalku, berbalik dengan gerakan anggun yang membuat gaun satinku berkibar menyapu lantai, lalu melangkah pergi meninggalkan aula yang kini gelap gulita dan pengap. Rendra mencoba mengejarku dan menarik lenganku, namun petugas keamanan hotel yang sudah kuinstruksikan melalui sang manajer langsung menghadang langkah Rendra dengan tegas. Mereka mengingatkan pria itu bahwa ada rincian biaya ganti rugi kerusakan dekorasi dan pembatalan mendadak yang harus diselesaikannya secara pribadi malam itu juga, karena Arumi sudah bukan lagi penjamin bagi nama keluarga mereka. Di belakangku, aku hanya mendengar suara teriakan frustrasi Rendra yang memanggil namaku di tengah kegelapan yang sunyi. Malam semakin larut ketika mobil sedan mewah milikku membelah jalanan kota yang mulai lengang. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, suasana terasa begitu sunyi dan mencekam. Aku duduk di kursi belakang, menyandarkan kepalaku pada bantalan kursi yang empuk sambil memejamkan mata sejenak. Mataku kembali terbuka, menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan dan gedung pencakar langit yang berkelebat cepat seperti bayangan masa lalu. Amarah yang sempat bergejolak dahsyat di aula hotel tadi kini telah bermutasi, mengkristal menjadi sebuah ketenangan yang dingin, tak tergoyahkan, dan penuh perhitungan.
Aku merogoh ponsel dari dalam tas genggamku, lalu membuka dokumen terenkripsi yang dikirimkan oleh seorang penyelidik swasta kepercayaanku beberapa jam lalu. Dokumen itu berisi riwayat pelacakan transaksi keuangan, mutasi rekening rahasia, serta aktivitas luar kantor dari Dr. Baskoro. Dia adalah dokter spesialis kesuburan senior sekaligus dokter pribadi keluarga besar Rendra yang selama 7 tahun terakhir ini menangani seluruh program kehamilan serta pemeriksaan reproduksiku. Aku membaca baris demi baris data digital yang tertera di layar dengan saksama. Sebuah jejak hitam yang sangat mengejutkan mulai terkuak di depan mataku. Di sana tercatat ada aliran dana konstan yang masuk ke rekening pribadi Dr. Baskoro dari sebuah rekening sekunder atas nama Ibu Nilam. Jumlahnya tidak sedikit, mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun terakhir tanpa ada 1 bulan pun yang terlewat. Mengapa Ibu Nilam mengirimkan uang sebanyak itu kepada Dr. Baskoro secara rutin? Apa kepentingan seorang ibu rumah tangga membiayai dokter spesialis papan atas? Gumamku pada diri sendiri, sepasang alisku bertaut rapat menahan rasa penasaran yang bercampur jijik. Firasat bisnis dan naluriku sebagai wanita menyatakan bahwa hasil tes medis yang selama ini kuterima dari klinik Dr. Baskoro adalah sebuah kebohongan besar. Dokumen yang selalu menyatakan bahwa saluran tuba falopi milikku mengalami penyumbatan permanen serta kualitas sel keluarku sangat buruk hingga mustahil untuk hamil, pastilah sebuah rekayasa yang dirancang secara sistematis untuk menghancurkan usiaku. Aku langsung menekan tombol panggilan pada ponsel, menghubungi nomor kontak asisten pribadiku yang paling andal, Maya. Telepon hanya berdering 2 kali sebelum suara di seberang sana menjawab dengan nada siaga. Halo, Maya. Maaf jika aku harus mengganggumu di jam istirahat seperti ini, ujarku membuka percakapan saat panggilan tersambung. Tidak apa-apa, Ibu Arumi. Saya selalu siap. Ada hal darurat yang bisa saya bantu malam ini, jawab Maya dari seberang telepon dengan nada suara yang profesional. Jadwalkan janji temu darurat untukku besok pagi-pagi sekali, tepat pukul 8.00, di Rumah Sakit Internasional Medika Utama. Aku ingin bertemu langsung dengan Dr. Adrian, Kepala Departemen Andrologi dan Reproduksi di sana. Pastikan pertemuan ini bersifat sangat rahasia, tertutup, dan tidak menggunakan nama perusahaan kosmetik kita. Gunakan nama pribadiku saja tanpa embel-embel jabatan. Perintahku dengan nada suara yang rendah namun sangat tegas, tidak menerima alasan penundaan apapun. Baik, Ibu Arumi. Segera saya atur sistemnya malam ini juga dan akan saya kirimkan pesan konfirmasinya begitu jadwal Dr. Adrian terkunci, jawab Maya dengan cekatan sebelum akhirnya aku memutuskan sambungan telepon. Setelah menyudahi panggilan tersebut, aku kembali memusatkan perhatian pada dokumen dari penyelidik swasta itu. Di bagian paling akhir laporan, ada sebuah catatan kaki berupa teks tebal yang menarik perhatianku. Laporan itu berbunyi, Dr. Baskoro diketahui beberapa kali mengadakan pertemuan rahasia di sebuah ruangan privat restoran pinggiran kota bersama Rendra dan Ibu Nilam, tepat 3 hari sebelum hasil pemeriksaan reproduksi tahunan Ibu Arumi dikeluarkan ke publik. Aku mengepalkan tangan kananku begitu kuat hingga kuku-kukuku memutih dan rasanya ingin menembus kulit telapak tangan. Kebohongan macam apa yang sedang mereka mainkan di belakang punggungku selama ini? Selama bertahun-tahun pernikahan ini berjalan, aku selalu hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang teramat dalam. Aku merasa diriku adalah wanita yang cacat secara biologis, menangis di setiap malam di sudut kamar setelah pulang dari klinik Dr. Baskoro, meminum puluhan jenis obat hormonal yang merusak metabolisme tubuh, serta menelan berbagai herbal pahit yang diresepkan dengan patuh. Sementara aku menderita lahir dan batin, Rendra justru selalu berlagak sebagai seorang suami berhati malaikat pelindung. Dia selalu berbisik di telingaku bahwa dia menerima segala kekuranganku dengan sabar, membujukku untuk menyerahkan pengelolaan sebagian aset perusahaan kepadanya sebagai bentuk kompensasi atas rasa bersalahku karena tidak bisa memberikannya anak. Ternyata, di balik wajah penuh simpati itu, ada sebuah persekongkolan busuk yang melibatkan ibu kandungnya dan seorang dokter korup yang menjual sumpah profesinya demi uang suapan. Mobil sedan mewahku akhirnya melambat dan berhenti dengan mulus di lobi sebuah gedung apartemen mewah kawasan pusat bisnis. Apartemen ini kubeli atas nama pribadinya jauh sebelum pernikahan terjadi, sebuah tempat pelarian rahasia yang sengaja tidak pernah kuberitahukan kepada Rendra maupun Ibu Nilam. Aku turun dari mobil dengan langkah yang tegap, membawa tas genggamku dengan erat. Aku melangkah masuk ke dalam gedung, melewati pintu kaca besar dengan tatapan mata yang lurus dan dingin.
Aku tahu betul bahwa malam ini aku harus mengistirahatkan tubuh dan mengumpulkan seluruh energi mentalku. Sebab, besok pagi saat matahari terbit, tabir hitam menjijikkan yang menyelimuti pernikahannya selama 9 tahun ini akan dirobek dengan tanganku sendiri tanpa ampun. Matahari pagi baru saja meninggi saat aku melangkah masuk ke dalam ruang konsultasi Dr. Adrian di Rumah Sakit Internasional Medika Utama. Ruangan itu tampak sangat modern, bersih, dan dipenuhi dengan berbagai sertifikat keahlian internasional yang terpajang rapi di dinding perak. Dr. Adrian, seorang pria parubaya berwajah tenang dan berkacamata bingkai hitam, menyambutku dengan senyuman profesional yang hangat namun penuh wibawa. "Selamat pagi, Ibu Arumi. Silakan duduk," ujar Dr. Adrian mempersilakan dengan ramah. Aku mendudukkan diri di kursi kulit hitam di hadapan meja kerja sang dokter. Aku tidak ingin membuang waktu sedetik pun dengan basa-basi yang tidak perlu. Aku mengeluarkan sebuah map tebal berisi seluruh salinan rekam medis yang kuterima dari Dr. Baskoro selama 7 tahun terakhir, lalu meletakkannya tepat di tengah meja. "Dr. Adrian, saya datang ke sini bukan untuk berkonsultasi mengenai program kehamilan baru. Saya datang untuk meminta pemeriksaan ulang secara menyeluruh, hari ini juga, dan saya ingin Anda memeriksa keabsahan dari dokumen-dokumen rekam medis yang saya bawa ini," kataku langsung pada inti persoalan tanpa keraguan. Dr. Adrian tampak sedikit terkejut dengan ketegasan nadaku, namun dia tetap mengambil map tersebut dan mulai membacanya lembar demi lembar. Sambil membaca, kerutan di dahi dokter senior itu semakin dalam. Dia sesekali menyesuaikan letak kacamatanya dan menggelengkan kepalanya perlahan, guratan kebingungan tercetak jelas di wajahnya. "Ini aneh sekali," gumam Dr. Adrian setelah beberapa menit memeriksa rangkaian dokumen tersebut. "Apanya yang aneh, dokter?" tanyaku, merasakan dadaku mulai bergemuruh oleh rasa cemas yang tertahan sejak semalam. "Data laboratorium dalam laporan lama ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kondisi penyumbatan tingkat akhir pada organ reproduksi. Namun, jika saya melihat grafik fluktuasi hormon yang tertera di lembar berikutnya, ini sama sekali tidak sinkron. Grafik hormon ini menunjukkan aktivitas ovarium yang sangat sehat dan subur, seperti wanita yang tidak memiliki masalah reproduksi sama sekali. Dokumen ini seperti dipotong dan ditempel dari 2 pasien yang berbeda," jelas Dr. Adrian dengan nada sangat serius. Mendengar penjelasan itu, aku merasa sebuah batu besar seolah dihantamkan tepat ke kepalaku. Kecurigaanku selama ini terbukti nyata. Ada manipulasi yang sangat kasar dan terencana dalam dokumen medis yang selama ini menjadi dasar vonis kemandulanku. Untuk memastikan segalanya dengan akurasi 100%, saya sarankan kita melakukan pemeriksaan fisik, ultrasonografi transvaginal, dan tes darah ulang sekarang juga di laboratorium internal kami. Hasilnya bisa keluar dalam waktu 4 jam jika kita menggunakan jalur prioritas utama, lanjut Dr. Adrian memberikan solusi. "Lakukan semua tes itu, dokter. Saya akan membayar berapapun biayanya, asalkan hasilnya objektif," jawabku tanpa ragu sedikit pun. 4 jam berikutnya adalah waktu yang paling menegangkan dalam seluruh jalan hidupku. Aku menjalani serangkaian tes medis yang intensif, membiarkan tubuhku diperiksa oleh mesin-mesin pemindai mutakhir yang bekerja secara jujur, yang tidak bisa disuap oleh uang bulanan dari Ibu Nilam. Setelah seluruh rangkaian tes selesai, aku menunggu di ruang tunggu dengan perasaan campur aduk antara amarah yang membakar, harapan baru, dan kesedihan yang mendalam atas pengkhianatan yang semakin nyata di depan mata. Tepat pukul 13.00 siang, Dr. Adrian memanggilku kembali ke ruangannya. Di atas meja dokter, sudah terletak selembar amplop putih tebal bersegel resmi Rumah Sakit Internasional Medika Utama. Dr. Adrian menatapku dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa simpati yang mendalam. "Ibu Arumi, hasil tes Anda sudah keluar seluruhnya," ujar Dr. Adrian perlahan, menyerahkan lembaran kertas hasil analisis laboratorium kepadaku. "Dan saya harus menyampaikan bahwa apa yang tertulis dalam rekam medis lama Anda dari Dr. Baskoro adalah sebuah kebohongan total." Aku menerima kertas itu dengan tangan yang bergetar hebat. Matanya langsung tertuju pada kesimpulan akhir yang ditulis dalam huruf tebal bercetak miring pada bagian bawah halaman. Kesimpulan, sistem reproduksi pasien berada dalam kondisi sangat prima dan sehat. Tingkat kesuburan berada di atas rata-rata wanita seusianya. Tidak ditemukan adanya penyumbatan atau kelainan struktural pada organ reproduksi. Anda sangat subur, Ibu Arumi. Rahim Anda sehat sempurna tanpa cacat sedikit pun.
Anda bisa hamil kapan saja secara alami jika pasangan Anda juga berada dalam kondisi yang sehat, kata Dr. Adrian dengan nada suara yang tegas namun lembut, berusaha memberikan ketenangan. Aku menatap lembar kertas putih itu, dan untuk pertama kalinya dalam 9 tahun pernikahan, setetes air mata jatuh membasahi pipiku. Namun, ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa besar bercampur dengan amarah yang membakar jiwa hingga ke titik tertinggi. Selama 9 tahun aku hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang menyiksa, membiarkan diriku dihina, dicaci, dan direndahkan oleh keluarga mertuaku karena mengira diriku adalah wanita mandul yang cacat secara biologis. Ternyata, aku sangat sehat. Aku telah ditipu secara kejam oleh suamiku sendiri dan dokter keluarga yang kami percayai. Lalu, bagaimana dengan suami saya, Rendra? Tanyaku, suaranya mendadak berubah menjadi sangat dingin, tajam, dan sedingin es, sementara air mataku langsung mengering seketika. Di dalam map rekam medis lama itu, ada juga salinan tes kesuburan milik Rendra yang menyatakan bahwa kualitas spermanya sangat luar biasa subur. Dr. Adrian menghela napas panjang, lalu membuka sebuah file digital di komputer layarnya yang terhubung dengan Pusat Data Medis Nasional yang terenkripsi aman. Sebagai kepala departemen, dia memiliki akses legal untuk melihat riwayat medis pasien yang pernah melakukan pemeriksaan di jaringan rumah sakit yang terafiliasi resmi. Ibu Arumi, saya baru saja memeriksa basis data rahasia medis yang terintegrasi. Berdasarkan data pemeriksaan kesehatan kerja menyeluruh yang dilakukan oleh perusahaan lama tempat suami Anda bekerja 5 tahun lalu, di sini tercatat bahwa Tuan Rendra sebenarnya telah lama didiagnosis menderita kondisi aspermia total. Sebuah kondisi medis di mana cairan semen sama sekali tidak mengandung sel sperma hidup. Kondisi ini bersifat permanen akibat riwayat penyakit demam tinggi saat masa kecilnya. Dr. Adrian menatapku lurus-lurus, memastikan aku mencerna setiap kata yang diucapkannya. Dengan kata lain, suami Anda, Tuan Rendra, adalah pihak yang mengalami kemandulan total sejak sebelum kalian menikah. Dan melihat pola pemalsuan dokumen dari Dr. Baskoro, tampaknya ada kesengajaan tingkat tinggi untuk membalikkan fakta medis tersebut demi melimpahkan seluruh kesalahan, rasa malu, dan beban psikologis kepada Anda. Mendengar kenyataan pahit yang telanjang itu, sebuah tawa dingin yang terdengar mengerikan keluar dari mulutku. Kebenaran ini begitu merobek jiwanya, namun di saat yang sama memberikan senjata paling mematikan untuk menghancurkan musuh-musuhku tanpa sisa. Rendra mandul. Suamiku yang narsistik dan angkuh itu adalah seorang pria mandul yang menyembunyikan kekurangannya di balik tuduhan keji kepada istrinya sendiri, dibantu oleh ibunya yang serakah dan seorang dokter korup yang menjual sumpah profesinya demi limpahan materi. Konspirasi medis ini telah berjalan bertahun-tahun demi menjaga harga diri palsu sang anak laki-laki kesayangan, sembari mereka terus menikmati aliran harta dari perusahaanku yang mereka peras habis-habisan. Pembalasan ini tidak boleh lagi ditunda, dan aku akan memastikan mereka membayar setiap detik air mata yang pernah kutumpahkan. Aku melangkah keluar dari lobi rumah sakit dengan langkah yang terasa begitu ringan namun sangat mantap, seolah beban ribuan ton yang selama 9 tahun ini menghimpit bahuku telah lenyap tertiup angin. Kebenaran tentang rahimku yang sehat telah mengembalikan seluruh harga diri yang selama ini diinjak-injak oleh keluarga Rendra. Namun, aku bukanlah wanita yang akan langsung melabrak musuh hanya dengan satu bukti medis. Aku menginginkan sebuah kehancuran yang total, sebuah serangan balik yang membuat mereka tidak akan pernah bisa bernapas lega lagi seumur hidup mereka. Aku segera masuk ke dalam mobil sedan mewahku, menutup pintu rapat-rapat, dan memerintahkan sopir pribadiku untuk tetap diam di tempat. Aku membuka ponsel, lalu mengakses dokumen kedua dari penyelidik swasta yang belum sempat kubaca secara mendalam sejak semalam. Dokumen ini dikirimkan tepat beberapa menit sebelum prosesi pemotongan kue pengantin Syafira berlangsung. Aku membuka file digital yang berisi kumpulan foto resolusi tinggi, salinan percakapan aplikasi pesan singkat, serta laporan aktivitas keuangan rahasia milik Syafira dan Rendra. Saat mataku mulai membaca baris-baris pertama dari laporan penyelidikan tersebut, jantungku seakan berhenti berdetak untuk beberapa saat yang sangat menyiksa. Napas terhenti di tenggorokan, dan mataku melebar menatap layar ponsel dengan rasa jijik yang teramat sangat, jauh lebih besar daripada rasa marah saat aku dituduh mandul di depan ratusan tamu undangan. Di dalam laporan itu, terlampir rangkaian foto hasil tangkapan kamera tersembunyi yang memperlihatkan Rendra dan Syafira, adik kandungnya sendiri,
sedang memasuki sebuah hotel butik di pinggiran kota pada jam-jam kerja yang sibuk. Mereka terlihat sangat akrab, namun keakraban itu melampaui batas kewajaran antara kakak dan adik. Hubungan mereka bukan sekadar hubungan persaudaraan yang dekat, melainkan sebuah hubungan asmara yang sangat intim, terlarang, dan menjijikkan. Sebuah hubungan inses yang benar-benar di luar akal sehat manusia beradab. Aku menggeser layar ponsel ke bawah dengan tangan yang mulai bergetar karena rasa mual yang hebat. Di sana, aku menemukan sebuah salinan dokumen digital laboratorium yang dicuri dari klinik kandungan swasta yang berbeda dari klinik Dr. Baskoro. Dokumen itu tertanggal 2 minggu yang lalu, tercatat atas nama pasien Shafira. Hasil pemeriksaan, pasien dinyatakan positif hamil dengan usia kandungan memasuki minggu ke-8. Di bawah foto dokumen kehamilan tersebut, penyelidik swasta melampirkan rekaman percakapan teks yang berhasil disadap dari ponsel milik Rendra dan Shafira. Di dalam percakapan yang sangat vulgar dan menjijikkan itu, Shafira tampak panik memberitahu Rendra bahwa dirinya sedang mengandung, dan Rendra menjawab dengan kalimat yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa kemanusiaan di mataku sebagai seorang istri. "Jangan panik, Shafira sayang. Ibu sudah mengetahui tentang hal ini sejak awal. Ibu sedang mengatur rencana matang agar kau segera melangsungkan pernikahan kontrak dengan salah satu pria bayaran dari kampung halaman kita untuk menutupi aib besar ini. Pria itu sudah setuju dibayar 100 juta rupiah hanya untuk berpura-pura menjadi suamimu selama 1 tahun sebelum kalian bercerai secara resmi. Tenang saja, seluruh biaya pernikahan mewahmu, mas kawin, dan uang bungkam untuk pria itu akan kita ambil dari rekening Arumi. Si mandul itu tidak akan pernah curiga karena dia terlalu bodoh dan selalu merasa sangat bersalah pada keluarga kita setiap harinya." Aku meremas ponsel di genggamanku begitu kuat hingga jemariku memutih dan otot-otot lenganku menegang hebat. Rasa jijik dan amarah yang begitu dahsyat bergolak di dalam dadaku, menciptakan sebuah gelombang emosi yang membuat seluruh tubuhku merinding ketakutan akan betapa jahatnya manusia bisa bertindak. Keluarga ini bukan lagi sekadar kumpulan parasit yang menghisap hartaku. Mereka adalah sekumpulan iblis berwajah manusia yang tidak memiliki nurani sedikit pun. Ibu Nilam mengetahui dengan sadar bahwa anak laki-lakinya telah menghamili anak perempuannya sendiri, dan alih-alih menghukum atau menghentikan kegilaan itu, wanita tua itu justru merancang sebuah konspirasi pernikahan palsu yang sangat megah untuk menutupi aib inses tersebut. Dan yang paling menyakitkan, mereka mempergunakan uang hasil kerja keras duniaku untuk membiayai seluruh sandiwara menjijikkan itu. Mereka bahkan dengan sangat teganya merencanakan penyerangan mental kepadaku di atas panggung pesta tadi malam untuk memastikan aku tetap berada dalam posisi tertunduk, merasa cacat, dan selalu merasa berhutang budi kepada mereka, sehingga aliran uang dari perusahaanku tidak akan pernah berhenti mengalir ke kantong mereka. Mereka merayakan kehamilan dari hubungan haram itu dengan uangku, sambil meludahi wajahku di depan umum. "Kalian menyebutku wanita bodoh yang bisa dipermainkan?" bisikku dengan suara yang sangat rendah, bergetar oleh amarah yang kini telah mengkristal menjadi sebuah kekejaman yang murni dan tanpa ampun. "Kalian menggunakan keringatku untuk menutupi kebusukan hubungan sedarah kalian, lalu mempermalukanku di depan dunia sebagai wanita mandul? Baik. Mari kita lihat seberapa kuat kalian bisa bertahan saat seluruh kebusukan ini aku telanjangi di depan mata masyarakat luas tanpa ada satupun yang tertutup." Aku menghapus air mata di sudut mataku dengan gerakan kasar. Tidak ada lagi ruang bagi belas kasihan di dalam hatiku yang sekarang telah membeku. Setiap helai simpati yang pernah kumiliki untuk Rendra, Shafira, dan Ibu Nilam kini telah lenyap tanpa bekas, digantikan oleh sebuah rencana pembalasan dendam yang sangat dingin, terukur, dan mematikan. Puncak konflik ini telah mencapai puncaknya di dalam batin dan kenyataan, dan sekarang adalah saat yang paling tepat untuk mengeksekusi badai penghancur yang akan melenyapkan mereka semua hingga menjadi debu yang tidak berharga. Aku memerintahkan sopirku untuk segera melaju menuju rumah mewah yang mereka tempati, tempat di mana aku akan menjatuhkan vonis terakhir bagi para pengkhianat ini. Mobil sedan mewahku berhenti tepat di depan pagar besi tempah hitam rumah megah berlantai 2 yang selama ini kuhuni bersama Rendra. Rumah ini dibeli atas nama perusahaanku, sebuah simbol kesuksesan yang kini terasa seperti sarang ular yang penuh dengan racun menjijikkan. Aku turun dari mobil, membawa tas tangan dan map putih tebal dari Rumah Sakit Medika Utama serta tablet yang memuat seluruh dokumen penyelidikan rahasia tentang hubungan inses mereka. Langkah kakiku terdengar begitu tegas,
mengetuk lantai marmer teras dengan ritme yang konstan dan mengintimidasi. Begitu aku mendorong pintu jati besar ruang tamu, pemandangan di dalam rumah langsung menyambutku. Ruangan itu tampak berantakan. Ibu Nilam sedang duduk di sofa dengan wajah cemberut, memegang dahi yang ditempeli kompres hangat. Syafira duduk di sampingnya, masih sesekali terisak dengan gaun pengantin yang sudah kusut diletakkan di atas meja. Sementara Rendra berjalan mondar-mandir laksana singa kelaparan, wajahnya kusut, jas mahalnya sudah dilempar entah kemana, menyisakan kemeja putih dengan kancing atas yang terbuka. Begitu mendengar suara pintu terbuka dan melihat sosokku melangkah masuk, ketiganya serentak menoleh. Wajah panik dan frustrasi mereka dalam sekejap berganti menjadi ekspresi kemarahan yang meluap-luap. Rendra langsung melangkah cepat menghampiriku, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang bergetar. "Arumi, bagus ya kau baru pulang sekarang. Dari mana saja kau? Kau tahu tidak, akibat ulah kekanak-kanakanmu membatalkan pembayaran semalam, pihak hotel menahan pasporku dan menuntut ganti rugi ratusan juta. Adikmu Syafira histeris sepanjang malam karena menanggung malu di depan mertua dan teman-temannya. Kau benar-benar keterlaluan, Arumi. Kemana hati nuranimu sebagai seorang istri dan menantu?" teriak Rendra, suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu, mencoba menekan mentalku seperti yang biasa dia lakukan. Ibu Nilam ikut bangkit dari sofa, melangkah tertatih-tatih dengan wajah yang memerah padam karena amarah yang memuncak. "Wanita tidak tahu diuntung. Hanya karena aku mengatakan kebenaran tentang rahimmu yang mandul itu di panggung, kau tega menghancurkan hari paling bahagia putriku. Kau sengaja ingin membunuhku secara perlahan dengan membuat keluarga kita menanggung utang dan aib ini. Hah?" Aku berdiri mematung di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu dengan ekspresi wajah yang sangat datar, tanpa ada ketakutan atau kesedihan sedikit pun. Dinginnya tatapanku perlahan membuat teriakan Rendra merendah, digantikan oleh rasa bingung yang mulai merayapi benaknya melihat ketenanganku yang tidak biasa. "Hati nurani." Aku mengulang kata-kata Rendra dengan nada suara yang sangat tenang namun tajam. Sebuah senyuman dingin yang mengerikan terukir di bibirku. Aku melangkah mendekati meja kaca, lalu menjatuhkan map putih tebal dari rumah sakit Medika Utama tepat di hadapan mereka. Brat! Bunyi hantaman map itu membuat Syafira tersentak kaget. "Buka dan baca itu, Rendra. Baca dengan mata kepalamu sendiri yang selama ini tertutup oleh kesombongan," perintahku dengan nada rendah yang penuh tekanan. Rendra menatap map itu dengan ragu, namun rasa penasaran membuatnya meraih dokumen tersebut. Dia membukanya dengan terburu-buru, matanya membaca baris-baris hasil laboratorium resmi yang menyatakan bahwa rahimku sehat sempurna dan sangat subur. Wajah pria itu perlahan memucat, cengkeramannya pada kertas-kertas itu mengencang. Ini tidak mungkin. Dr. Baskoro bilang kau." Rendra terbata-bata, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Dr. Baskoro? Maksudmu dokter korup yang kau dan ibumu suap puluhan juta setiap bulan untuk memalsukan rekam medisku?" Aku memotong kalimatnya dengan telat. Aku menyalakan layar tablet di tangan kiriku, menampilkan grafik aliran dana rahasia dari rekening Ibu Nilam ke rekening pribadi Dr. Baskoro selama 5 tahun terakhir. "Kalian memanipulasi kesehatanku, membuatku meminum obat-obatan hormonal yang merusak tubuhku, dan membiarkan aku hidup dalam rasa bersalah yang menyiksa selama bertahun-tahun. Semua itu hanya demi menutupi fakta medis yang sebenarnya." Aku melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Rendra, membuat pria itu mundur secara refleks. "Fakta bahwa sebenarnya kaulah yang mandul total, Rendra. Kau menderita aspermia sejak sebelum kita menikah. Kau adalah pria mandul yang tidak berguna untuk meneruskan keturunan, namun kau dengan teganya melimpahkan seluruh kotoran dan rasa malumu ke atas kepalaku. Arumi, itu semua fitnah. Kau merekayasa dokumen ini karena ingin membalas dendam pada kami." Ibu Nilam berteriak histeris, mencoba membela anak laki-laki kesayangannya meskipun suaranya kini bergetar ketakutan karena rahasia besar mereka telah terbongkar. "Fitnah?" Aku mendengus sinis. "Aku belum selesai, Ibu Nilam yang terhormat. Kebohongan medis ini hanyalah puncak gunung es dari seluruh kebusukan yang kalian sembunyikan di rumah ini." Aku menggeser layar tabletku, lalu menampilkan rangkaian foto resolusi tinggi yang diambil oleh penyelidik swastaku.
Foto-foto yang memperlihatkan Rendra dan Syafira sedang bermesraan di dalam kamar hotel butik, bergandengan tangan dengan cara yang sangat menjijikkan, hingga salinan dokumen kehamilan Syafira yang berusia 8 minggu. Begitu foto-foto itu terpampang jelas di layar, keheningan yang mencekam dan mengerikan seketika menyergap seluruh ruang tamu. Wajah Rendra yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Di sampingnya, Syafira langsung menjerit kecil, menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara air mata ketakutan yang nyata mulai mengalir deras membasahi pipinya. Ibu Nilam terbelalak, tubuhnya gemetar hebat hingga dia harus berpegangan pada sandaran sofa agar tidak ambruk ke lantai marmer. Hubungan sedarah yang menjijikkan, ujarku, setiap kata yang keluar dari mulutku laksana bom yang meledakkan sisa-sisa harga diri mereka hingga hancur berkeping-keping. Kau menghamili adik kandungmu sendiri, Rendra. Dan kau, Ibu Nilam, kau mengetahui hal ini namun justru merencanakan pernikahan kontrak palsu dengan pria bayaran untuk menutupi aib inses ini. Dan yang paling luar biasa, kalian merencanakan semua sandiwara menjijikkan ini dengan menggunakan uang dari perusahaanku. Arumi tolong, dengarkan aku dulu, ini semua salah paham. Rendra mencoba maju, tangannya gemetar berusaha meraih lenganku, suaranya kini sepenuhnya berubah menjadi rintihan memohon yang sangat menyedihkan. Keangkuhannya sebagai seorang suami narsistik telah runtuh total. Digantikan oleh ketakutan luar biasa akan kehancuran sosial yang ada di depan mata. Jangan pernah berani menyentuhku dengan tangan kotormu itu, Rendra, desisku, menatapnya dengan rasa jijik yang teramat sangat. Kalian menyebutku tanah kering yang tidak berguna malam tadi di depan ratusan orang. Sekarang, seluruh dunia akan melihat bahwa keluarga kalian tidak lebih dari sekumpulan binatang berwajah manusia yang hidup dari keringatku sambil memelihara aib yang paling menjijikkan. Aku mematikan tablet, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Aku menatap ketiga orang yang kini terduduk lemas di sofa dengan wajah yang dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Mereka tahu bahwa karir, reputasi, dan seluruh hidup mereka kini berada sepenuhnya di dalam genggaman tanganku. Hari ini juga, gugatan cerai atas dasar perzinaan dan penipuan medis akan didaftarkan ke pengadilan oleh pengacaraku. Dan untuk rumah ini, seluruh aset, mobil, dan fasilitas yang kalian gunakan atas nama perusahaanku, aku memberikan waktu tepat 24 jam bagi kalian untuk mengemas barang-barang kalian dan keluar dari sini. Jika besok siang kalian masih menginjakan kaki di propertiku, polisi akan menyeret kalian keluar atas tuduhan pelanggaran hak milik dan penipuan korporat. Vonis terakhirku menggema di dalam ruangan yang sunyi itu. Tanpa menunggu ratapan atau permohonan maaf yang mulai keluar dari mulut Ibu Nilam dan Syafira, aku berbalik dan melangkah pergi meninggalkan sarang ular itu dengan kepala tegak, siap menyambut babak baru kehidupanku yang bersih dari parasit dan kebohongan. Aku melangkah keluar dari pintu gerbang rumah itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di dalam mobil sedan yang telah menungguku, aku langsung menghubungi Pak Baskara, kepala tim pengacara korporat yang telah mendampingi perusahaanku selama hampir 1 dekade. Pria parubaya dengan reputasi tanpa cacat di dunia hukum itu langsung menjawab pada dering pertama. Selamat siang, Ibu Arumi. Ada perkembangan yang bisa saya bantu? Suara Pak Baskara terdengar berat dan penuh wibawa dari balik pengeras suara mobil. Selamat siang, Pak Baskara. Saya baru saja keluar dari rumah Rendra. Semua bukti yang kita butuhkan telah berada di tangan saya, mulai dari hasil pemalsuan medis oleh Dr. Baskoro hingga bukti autentik mengenai hubungan terlarang antara Rendra dan adiknya, ujarku dengan nada suara yang sepenuhnya tenang, dingin, dan tertata rapi. Saya ingin Anda memproses 3 hal sekaligus hari ini juga. Pertama, daftarkan gugatan cerai saya ke pengadilan agama dengan melampirkan seluruh bukti perzinaan dan penipuan medis tersebut. Kedua, ajukan tuntutan pidana terhadap Dr. Baskoro atas pelanggaran kode etik berat dan pemalsuan dokumen publik yang merugikan kesehatan saya secara fisik dan mental. Baik, Ibu Arumi. Lalu yang ketiga, tanya Pak Baskara, jemarinya terdengar mulai mengetikkan catatan di ujung sana. Yang ketiga, bekukan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini masih tercatat atas nama bersama atau yang penyerapannya menggunakan dana talangan dari anak perusahaan saya. Tarik semua fasilitas mobil dinas yang dipegang oleh Rendra dan ibunya sebelum matahari terbenam hari ini. Saya tidak ingin melihat 1 sen pun dari keringat saya digunakan untuk membiayai pelarian mereka, tegasku tanpa memberikan ruang untuk kompromi.
Segala dokumen penunjang sudah kami siapkan sejak malam setelah pembatalan di hotel, Ibu. Tim kami akan bergerak ke pengadilan dan kepolisian dalam waktu 1 jam dari sekarang. Saya pastikan mereka tidak akan memiliki celah hukum untuk berkelit, jawab Pak Baskara dengan penuh keyakinan sebelum mengakhiri panggilan. Begitu telepon terputus, aku menyandarkan punggungku pada kursi kulit mobil yang empuk. Aku merasakan getaran halus dari mesin mobil yang mulai bergerak membelah jalanan protokol menuju kantor pusat perusahaanku. Di sepanjang jalan, ponselku tidak berhenti bergetar. Layarnya terus menampilkan nama Rendra, Ibu Nilam, hingga beberapa kerabat besar dari pihak suamiku yang mencoba menghubungiku berkali-kali. Ada puluhan pesan singkat yang masuk, yang semula bernada makian dan ancaman, kini perlahan berubah menjadi rintihan penuh permohonan maaf dan ajakan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Aku membiarkan ponsel itu terus menyala tanpa berniat menyentuh atau membalas satu pun dari pesan mereka. Kekeluargaan yang mereka maksud hanyalah ketakutan akan hilangnya kemewahan hidup dan hancurnya nama baik yang selama ini mereka agung-agungkan di hadapan relasi sosial mereka. Mereka tidak pernah benar-benar peduli pada hancurnya mentalku selama 9 tahun ini. Setibanya di gedung menara perusahaanku, aku disambut oleh Maya yang sudah berdiri siaga di depan pintu lift eksekutif. Wajah asisten pribadiku itu tampak tegang, memegang sebuah tablet digital yang menampilkan beberapa tren berita lokal terkini. Ibu Arumi, berita mengenai pembatalan pesta pernikahan Syafira di hotel semalam sudah mulai menyebar di kalangan komunitas pebisnis dan akun-akun gosip media sosial. Beberapa pihak dari vendor dan media mulai mencari konfirmasi dari tim humas kita, lapor Maya sambil berjalan menyamai langkah kakiku menuju ruang kerja utama. Biarkan saja tim humas mengeluarkan pernyataan resmi bahwa seluruh pembiayaan acara tersebut adalah murni keputusan pribadi saya yang telah ditarik kembali karena adanya pelanggaran kesepakatan moral oleh pihak penyelenggara, jawabku sembari mendorong pintu ruang kerjaku yang luas. Jangan berikan rincian lebih lanjut tentang masalah domestik kita kepada media. Biarkan pengadilan yang membuka seluruh kebusukan mereka secara legal dalam persidangan yang terbuka untuk umum 2 minggu lagi. Itu akan menjadi panggung pertunjukan yang jauh lebih mematikan bagi mereka. Aku duduk di balik meja kerja besarku, menatap pemandangan kota yang terhampar luas di balik dinding kaca setinggi langit-langit. Di atas meja, sebuah buket bunga mawar segar yang baru diganti pagi ini mengeluarkan aroma harum yang menenangkan, seolah menyambut kembalinya kebebasan jiwaku yang sesungguhnya. Aku mengambil selembar berkas laporan keuangan kuartal pertama perusahaan kosmetikku yang sempat tertunda penyelesaiannya karena urusan pesta pernikahan Syafira. Saat aku mulai membaca baris-baris angka yang menunjukkan pertumbuhan grafik keuntungan perusahaanku, aku menyadari satu hal yang sangat mendasar. Selama 9 tahun ini, aku telah membiarkan diriku menjadi tawanan dari sebuah delusi pernikahan yang sempurna, mengorbankan kebahagiaanku sendiri demi menyenangkan orang-orang yang tidak tahu cara menghargai manusia. Kini, tirai kepalsuan itu telah robek sepenuhnya. Rahimku sehat, bisnisku berada di puncak kejayaan, dan aku tidak lagi memiliki beban moral untuk menggendong para parasit itu di atas pundakku. Badai pembalasan telah dilepaskan, dan aku akan berdiri dengan sangat tegak menyaksikan bagaimana hukum dan kebenaran menyeret mereka ke titik paling rendah dalam hidup mereka. 2 minggu berlalu seperti putaran roda gerigi yang tanpa ampun menggilas sisa-sisa ketenangan hidup keluarga Rendra. Pagi ini, ruang sidang utama pengadilan agama dipenuhi oleh atmosfer yang sangat berat. Aku duduk di barisan depan di samping Pak Baskara, mengenakan setelan blazer berwarna hitam pekat yang senada dengan kacamata gelap yang bertengger di pangkal hidungku. Penampilanku yang rapi dan tegas sangat kontras dengan pemandangan di seberang ruangan. Rendra duduk di kursi tergugat dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus dari 2 minggu lalu. Wajahnya kusam, menyisakan kantung mata hitam yang tebal akibat malam-malam panjang yang dipenuhi kecemasan. Di belakangnya, Ibu Nilam duduk bersandar di kursi kayu sambil terus memegangi dadanya, sementara Syafira menyembunyikan wajah sembabnya di balik selendang tipis, berusaha menghindari sorotan beberapa pasang mata dari perwakilan asosiasi bisnis yang sengaja kuhadirkan untuk menyaksikan jalannya persidangan terbuka ini. Sidang perkara cerai gugat nomor 412 atas nama penggugat Arumi binti Baskoro melawan tergugat Rendra bin Nugroho, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ketuk hakim ketua, suaranya menggema memutus keheningan ruangan. Pak Baskara langsung bangkit berdiri dengan penuh percaya diri saat diberikan kesempatan pertama oleh majelis hakim.
Dia tidak hanya membacakan draft gugatan cerai standar, melainkan langsung menyodorkan bundel bukti setebal 50 halaman yang menjadi senjata utama kami. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, ujar Pak Baskara dengan suara bariton yang mantap. Kami tidak hanya mengajukan permohonan cerai atas dasar ketidakcocokan, tetapi atas dasar penipuan luar biasa yang terencana dan pelanggaran moral berat. Di tangan kami telah ada hasil uji laboratorium forensik digital dan rekam medis pembanding dari Rumah Sakit Internasional Medika Utama yang membuktikan bahwa penggugat, Ibu Arumi, berada dalam kondisi sangat subur. Sebaliknya, ditemukan fakta otentik bahwa tergugat telah memalsukan dokumen medis selama 7 tahun untuk menutupi kondisi mandulnya sendiri. Bisik-bisik langsung berdengung di antara hadirin sidang. Rendra menundukkan kepalanya dalam-dalam, jemarinya saling bertautan dengan sangat erat hingga memutih, tidak berani menatap ke arah majelis hakim maupun ke arahku. Tidak hanya itu, lanjut Pak Baskara, membalik halaman dokumen dengan ketukan yang dramatis. Kami juga melampirkan bukti perzinaan terlarang berupa hubungan sedarah antara tergugat dengan adik kandungnya sendiri, yang saat ini telah menghasilkan kehamilan berumur 10 minggu. Semua bukti percakapan digital, transaksi hotel, dan hasil tes DNA awal dari klinik independen telah kami sahkan secara hukum. Bohong. Itu semua rekayasa wanita ular itu untuk menghancurkan nama baik anak-anak saya. Ibu Nilam tiba-tiba berteriak histeris dari bangku penonton, mengabaikan tata tertib persidangan. Wajahnya memerah padam, air matanya meleleh merusak sisa-sisa harga diri yang dia pertahankan. Anak saya Rendra tidak mungkin cacat. Dia normal. Arumi yang ingin menguasai semua harta. Tertib di ruang sidang. Petugas, harap tenangkan saudari penonton atau silakan tinggalkan ruangan, bentak hakim ketua sambil mengetuk palu berkali-kali dengan keras. 2 orang petugas keamanan pengadilan langsung melangkah mendekati Ibu Nilam, memaksa wanita tua itu kembali duduk dengan tubuh yang gemetar hebat menahan malu yang amat sangat. Aku memalingkan wajahku perlahan, menatap lurus ke arah Rendra yang kini mulai terisak pelan di kursinya. Tidak ada lagi sisa-sisa pria narsistik yang penuh keangkuhan seperti saat dia menghardikku di sudut aula hotel 2 minggu lalu. Di depanku sekarang hanyalah seorang pria pecundang yang seluruh kedok kebohongannya telah dikuliti habis di depan hukum dan masyarakat. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada sanggahan atau pembelaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat? Tanya hakim ketua, menatap tajam ke arah Rendra. Kuasa hukum Rendra, seorang pengacara muda yang tampaknya baru menyadari betapa busuknya kasus yang dia tangani, hanya bisa menunduk dan berbisik sejenak dengan kliennya sebelum kembali tegak. Yang mulia, klien kami memilih untuk tidak mengajukan sanggahan atas bukti-bukti tersebut dan menerima seluruh tuntutan perceraian secara fair step. Sebuah senyuman kemenangan yang sangat dingin mengembang di bibirku di balik masker yang kukenakan. Mereka tidak berani membantah karena mereka tahu, jika mereka mencoba mengelak, Pak Baskara telah menyiapkan laporan pidana kedua di markas kepolisian dengan ancaman hukuman penjara atas kasus pemalsuan dokumen publik dan penipuan korporat yang akan langsung menjebloskan Rendra dan Dr. Baskoro ke balik jeruji besi hari ini juga. Dengan ketukan palu hakim yang terakhir, status pernikahan 9 tahun yang penuh dengan siksaan mental itu resmi berakhir. Aku berdiri dari kursi penggugat, merapikan blazer hitamku, lalu berjalan keluar dari ruang sidang tanpa memedulikan jeritan pingsan Ibu Nilam yang histeris di belakangku atau tatapan memohon dari Rendra yang mencoba mengejar langkahku namun ditahan oleh petugas pengadilan. Panggung sandiwara mereka telah runtuh sepenuhnya, menyisakan puing-puing kehancuran sosial dan finansial yang harus mereka tanggung seumur hidup mereka. Sementara aku melangkah menuju kebebasan yang sesungguhnya di bawah terik matahari siang yang cerah. Udara segar di luar gedung pengadilan agama menyambutku dengan kehangatan yang melegakan. Aku melepas kacamata hitamku, menatap langit biru yang cerah tanpa ada lagi mendung rasa bersalah yang selama 9 tahun ini menggelayuti hatiku. Pak Baskara melangkah di sampingku dengan tas kerja kulitnya yang tebal, wajahnya memancarkan kepuasan profesional yang luar biasa. Semua berjalan sesuai rencana kita, Ibu Arumi, ujar Pak Baskara sambil membukakan pintu belakang mobil sedan mewahku. Putusan cerai sudah inkrah secara hukum. Langkah selanjutnya adalah eksekusi pengosongan rumah dan penarikan sisa aset yang masih mereka kuasai. Lakukan sore ini juga, Pak Baskara. Jangan beri mereka waktu untuk menyembunyikan satu barang berharga pun yang dibeli dengan uang perusahaanku. Jawabku tegas sebelum masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk. Tepat pukul 4 sore,
Aku berdiri di depan gerbang rumah berlantai 2 yang pernah kusebut rumah. Sebuah truk engkel besar terparkir di tepi jalan, ditemani oleh 3 orang petugas jurusita pengadilan berseragam resmi dan 2 anggota kepolisian untuk memastikan tidak ada perlawanan fisik. Pak Baskara berdiri di barisan paling depan, memegang surat perintah eksekusi pengosongan rumah yang sah dari pengadilan. Pintu jati besar itu terbuka dengan kasar. Rendra muncul dengan kaos oblong lusuh dan celana pendek. Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan mantan direktur operasional abal-abal yang dulu selalu pamer jas bermerek. Di belakangnya, Ibu Nilam histeris, menangis bergulingan di atas lantai marmer lobi rumah sambil memeluk guci keramik besar pajangan. Arumi, kejam kamu. Arumi, ini rumah cucuku. Di mana perasaanmu sebagai manusia? Jerit Ibu Nilam dengan suara serak, rambutnya yang biasa disanggul rapi kini acak-acakan laksana orang tidak waras. Mohon maaf, Ibu Nilam. Rumah ini dibeli atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama sebagai aset perusahaan, bukan aset pribadi Tuan Rendra. Karena hubungan kerja dan hubungan pernikahan telah berakhir, Anda semua tidak lagi memiliki hak hukum untuk menempati properti ini, cetus Pak Baskara dengan nada suara yang datar namun sangat menusuk. Para petugas jurusita mulai bergerak masuk dengan cekatan. Mereka mengeluarkan kardus-kardus besar dan mulai mengemas pakaian serta barang-barang pribadi milik keluarga Rendra. Semua barang mewah seperti televisi layar lebar, sofa kulit eksekutif, hingga mesin kopi mahal yang semuanya dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan, diberi label sita dan dilarang untuk dibawa keluar oleh mereka. Syafira keluar dari kamar atas dengan langkah gontai, memeluk sebuah tas ransel kecil yang berisi pakaian-pakaian lamanya sebelum dia mendadak menjadi kaya. Air matanya terus mengalir melihat seluruh kemewahan instan yang dia nikmati dari hasil memeras kakak iparnya kini menguap dalam hitungan jam. Di perutnya yang mulai membuncit, ada rahasia menjijikkan yang kini telah diketahui oleh seluruh lingkungan sosial mereka melalui desas-desus persidangan tadi siang. Rendra berjalan menghampiriku yang berdiri di dekat mobil dengan tangan bersilang di dada. Tatapan matanya yang dulu penuh kilat narsistik kini meredup, menyisakan kekosongan dan keputusasaan yang teramat dalam. Arumi, setidaknya tinggalkan 1 mobil untuk kami. Ibu sedang sakit, dan Syafira sedang hamil, kami tidak punya tempat tinggal lain di kota ini. Semua rekeningku sudah dibekukan oleh tim hukummu, rintih Rendra, suaranya bergetar hebat menahan rasa malu di depan para tetangga yang mulai keluar rumah untuk menonton drama pengusiran tersebut. Aku menatap pria di hadapanku dengan pandangan yang sangat asing. Aku heran bagaimana bisa aku mencintai manusia sekejam dan sebusuk ini selama hampir 1 dekade. Saat kau dan ibumu menyuap Dr. Baskoro untuk merusak mentalku dengan vonis mandul, apakah kau pernah memikirkan kesehatanku? Saat kau menghamili adik kandungmu sendiri dan menggunakan uangku untuk membiayai pernikahan palsunya, apakah kau pernah memikirkan perasaanku? Pertanyaanku yang dingin membuat Rendra bungkam 1000 bahasa. Dia menundukkan kepala, membiarkan air mata penyesalan yang terlambat membasahi pipinya yang kotor. Kalian datang ke kota ini dengan menumpang bus ekonomi 9 tahun lalu, Rendra. Jadi, silakan pergi dari rumahku dengan cara yang sama, lanjutku tanpa ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di sudut hatiku. Petugas keamanan menarik paksa kunci mobil mewah yang biasa dipakai Rendra dari atas meja. Truk engkel mulai dipenuhi oleh kardus-kardus berisi pakaian mereka. Tepat saat matahari mulai tenggelam memancarkan warna jingga di ufuk barat, pagar besi tempah hitam rumah itu digembok dengan rantai besar oleh jurusita. Rendra, Ibu Nilam yang masih terus meratapi nasibnya, dan Syafira berdiri di tepi jalan raya dengan tumpukan kardus di sekeliling mereka. Mereka menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya, menyadari bahwa gerbang menuju kehidupan mewah yang penuh kepalsuan telah tertutup rapat untuk selamanya. Aku masuk ke dalam mobilku, memerintahkan sopir untuk melaju pergi tanpa pernah melihat ke spion lagi. Babak kelam itu telah selesai dibersihkan, dan aku siap melangkah menuju masa depan yang sepenuhnya menjadi milikku sendiri. Sinar matahari pagi yang hangat menembus dinding kaca ruang kerjaku di lantai 20 menara pusat Arumi Kosmetik Pratama. Ruangan itu kini terasa jauh lebih tenang dan berenergi positif sejak semua bayang-bayang masa lalu berhasil kusingkirkan. Di atas meja kerja jatinya, tidak ada lagi dokumen pengadilan atau rekam medis yang menyesakkan dada. Yang ada hanyalah draft rencana ekspansi bisnis produk kecantikan terbaru yang akan diluncurkan ke pasar internasional bulan depan.
Maya mengetuk pintu perlahan sebelum melangkah masuk membawa sebuah map biru dan secangkir teh melati hangat favoritku. Wajah asisten pribadinya itu tampak sangat cerah, memancarkan kelegaan yang sama dengan apa yang kurasakan. Selamat pagi, Ibu Arumi. Ini laporan audit final mengenai penarikan seluruh aset dari mantan suami Anda, serta perkembangan terbaru dari laporan pidana yang diajukan oleh Pak Baskara. Ujar Maya meletakkan map tersebut dengan rapi di hadapanku. Terima kasih, Maya. Bagaimana situasi Dr. Baskoro di kliniknya? Tanyaku sambil menyesap teh hangat secara perlahan, menikmati aroma harum yang menenangkan sistem sarafku. Dr. Baskoro resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian sejak kemarin sore, Ibu. Bukti aliran dana dari Ibu Nilam serta hasil pembanding dari Rumah Sakit Medika Utama terlalu kuat untuk dibantah. Izin praktiknya telah dicabut sementara oleh Ikatan Dokter Indonesia, dan dia terancam hukuman penjara atas pasal berlapis terkait penipuan medis dan manipulasi dokumen publik, lapor Maya dengan nada puas. Aku mengangguk pelan, merasakan sebuah kepuasan hukum yang sangat adil. Seorang profesional yang menjual sumpah jabatannya demi uang suapan kini harus menerima kehancuran karir dan reputasinya di ujung usia. Lalu, bagaimana dengan Rendra dan keluarganya? Apakah ada pergerakan dari mereka setelah pengosongan rumah 2 hari lalu? Tanyaku lagi, memastikan semua simpul masalah benar-benar telah terurai dengan bersih. Wajah Maya sedikit berubah, ada gurat rasa jijik yang samar saat dia menjelaskan kondisi para parasit tersebut. Berdasarkan laporan dari tim penyelidik lapangan yang memantau situasi, Tuan Rendra, Ibu Nilam, dan Syafira kini terpaksa menyewa sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota yang sangat kumuh. Uang tunai yang mereka miliki di dompet hanya cukup untuk menyambung hidup beberapa minggu ke depan karena seluruh rekening bank mereka telah diblokir total untuk jaminan ganti rugi korporat. Maya menarik napas sejenak sebelum melanjutkan, kabar mengenai hubungan terlarang antara Tuan Rendra dan Syafira sudah menjadi rahasia umum di kampung halaman mereka. Seluruh keluarga besar mereka menyatakan memutus hubungan dan menolak memberikan bantuan sepeser pun karena menganggap hal itu sebagai aib terbesar. Pria bayaran yang awalnya setuju melakukan pernikahan kontrak dengan Syafira juga kabur setelah mengetahui bahwa pembiayaan dari perusahaan ibu telah dibatalkan secara total. Aku mendengarkan semua rentetan informasi itu tanpa ada gejolak amarah ataupun rasa kasihan lagi di dalam dada. Mereka memanen apa yang telah mereka tanam selama 9 tahun ini dengan penuh kesadaran. Keserakahan, kebohongan, dan kelakuan yang melanggar batas moral manusia telah mengantarkan mereka ke dasar jurang penderitaan sosial yang tidak akan pernah bisa mereka perbaiki lagi. Biarkan mereka menjalani takdir yang mereka ciptakan sendiri, Maya. Jangan ada lagi pengawasan khusus setelah minggu ini. Mereka sudah tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengusik hidupku atau perusahaan ini, ujarku menutup berkas laporan tersebut dengan ketukan yang mantap. Baik, Ibu Arumi. Semua instruksi akan segera dilaksanakan, jawab Maya sebelum berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan aku kembali dalam keheningan yang damai. Aku berdiri dari kursi kerjaku, berjalan mendekati dinding kaca besar yang menampilkan pemandangan seluruh kota yang membentang luas di bawah kakiku. Kendaraan-kendaraan tampak bergerak kecil laksana semut, bergerak maju menuju tujuan masing-masing. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi rongga dadaku dengan kekuatan yang baru. 9 tahun hidup dalam kebohongan telah mengajarkanku sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang arti harga diri dan ketegasan sebagai seorang wanita. Kini, rahimku sehat, bisnisku berkembang pesat, dan jiwaku telah sepenuhnya terbebas dari jeratan toksik yang menyiksa. Di bawah langit siang yang semakin cerah, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal dari babak kehidupan yang baru yang akan kutulis dengan tinta keberhasilan, kebahagiaan, dan kemandirian yang mutlak tanpa ada satupun parasit yang bisa menyentuhnya lagi.